positions. Bapak Ibu masih ada yang mau sharing, masih ada yang ingat kemarin value itu apa Bapak Ibu? Ada yang udah sempet ngulang-ngulang mungkin, Caile ngulang-ngulang ya, kayaknya berat ya. Atau masih ingatlah minggu lalu apa itu value? Value itu Apa? benefit yang bisa diberikan. Sorry Pak, saya nggak dengar Pak Firman ya. Iya, iya. Saya kurang jelas suaranya. Eh, Kedengaran, Bu? Ya, Iya, value itu adalah manfaat yang bisa diberikan baik yang terkait dengan produk maupun servis jasa. manfaat aja kah Pak? Atau ada komponen lain? Ada teman-teman lain yang mau nambahin? Ya, Bu. Ya, Pak Joni. Oh ya, kemarin di minggu lalu value itu eh, rumusnya itu benefit dikurang cost yang dikeluarkan kayak terhadap produk tersebut Ya, gitu, Bu. ya, terima kasih Pak Joni. Jadi value itu minggu lalu kita sudah bahas yaitu manfaat dikurangi biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen. Adakah value buat perusahaan? Apakah value itu kalau kita bahas value itu hanya untuk konsumen atau ada juga buat perusahaan atau buat brand? Ada buat perusahaan juga, Bu. Ada buat perusahaan juga. Oke, thanks Bu Maya. Bukan hanya perusahaan, tapi semua aktor yang terlibat dalam sebuah modern marketing system. Jadi istilahnya adalah pertukaran value. Namun value itu sendiri dibentuk oleh siapa, Bapak Ibu? Value dibentuk oleh eh, customer dan perusahaan juga, Bu. Jadi value itu selalu minimal dibentuk oleh dua party ya, dua pihak gitu. Jadi kalau bercerita mengenai proses transaksi antara brand atau antara perusahaan dengan konsumen, maka value itu paling tidak di co-creation. Jadi Bapak Ibu ingat aja istilah value co-creation. Jadi karena ada kata-kata co, maka nilai itu tidak bisa hanya dibentuk oleh si konsumen, tapi juga ada peran perusahaan di situ. Baik begitupun nilai yang didapatkan oleh perusahaan tidak sepenuhnya adalah bentukan dari perusahaan itu sendiri, tapi juga ada peran konsumen di situ. Begitupun nilai yang didapat oleh supplier, oleh distributor, oleh pemasok, dan lain-lain. Semua entitas yang terlibat dalam sebuah sistem marketing modern. Mohon maaf, izin saya sebentar ya, Bapak Ibu, lagi azan. 1 menit aja. Ibu.
Oke, jadi yang ditawarkan oleh semua entitas itu juga adalah yang kita sebut sebagai value proposition. Jadi value proposition itu sebenarnya kalau secara garis besar, secara konsep besarnya bukan hanya value yang ditawarkan atau penawaran nilai dari pemasar atau perusahaan kepada konsumen, tapi sebaliknya dari konsumen kepada pemasar, dari pemasar terhadap supplier, dari pemasar terhadap pemerintah, kembali lagi semua entitas yang terbentuk dalam sebuah marketing system. Kenapa dia tidak mau bergerak? Oke. Nah, ketika kita bicara yang ini, kita spesifik bicara mengenai khusus transaksi atau pertukaran antara pemasar dan konsumen. Maka value proposition-nya diartikan hanya sebagai set of benefits or values that dia janjikan that it promise to deliver to consumers to satisfy their needs. Jadi penawaran value-nya belum dalam bentuk value, tapi hanya dalam bentuk janji. Ini sebenarnya yang kita tawarkan kepada konsumen itu adalah janji. Maka kemudian nanti akan kita bahas mengenai bagaimana sih promise management itu, konsep promise management. Jadi siapa yang menciptakan value tadi kita sudah jawab, itu bersama-sama antara semua pihak yang terlibat dalam sebuah marketing system. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana peralihan antara marketing zaman dulu gitu ya, quote and quote marketing yang belum marketing, bukan value marketing, dengan yang market oriented definition yang sudah lebih fokus terhadap penawaran value tadi. Jadi seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah terima juga di perkuliahan yang lain, atau Bapak Ibu mungkin sudah baca, atau malah mungkin sudah alami, yang banyak sekali di highlight di marketing saat ini adalah experience. Jadi pemasar itu sudah tidak lagi terlalu fokus pada quality. Quality itu udah jadi kayak apa ya? Kayak keharusan ya. Udah nggak no longer discuss lah gitu. Jadi termasuk nanti kalau Bapak Ibu bikin tesis, kalau pakai kata-kata quality itu most likely dosen agak-agak, aduh perlu ya pakai kalimat ini gitu, pakai variabel ini gitu. Ataupun kalau misalnya masih pakai variabel product quality, masih pakai variabel service quality, harus ada variabel-variabel lain yang lebih relevan. Karena to be honest, sekarang memang quality itu udah jadi nomor sekian. Konsumen itu sekarang saking gampangnya pindah-pindah, saking gampangnya cari alternatif, jadi mereka itu udah ininya ke experience. Promise yang diberikan oleh si perusahaan juga udah nggak bicara mengenai quality, bicaranya mengenai experience. Seperti Starbucks, dia bicaranya udah kita jualnya Starbucks experience, kita jualnya lifestyle gitu ya. Begitu Zoom juga dia bukan cerita mengenai quality dari online meetingsnya, enggak, dia ceritanya mengenai happiness gitu, jadi apa namanya, seamless connection dan lain-lain gitu ya. Empowering people, udah kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena itu yang kita sebut dengan value. Jadi value itu bukan hanya masalah fungsi, tapi juga masalah ada 3 value. Macam-macam sebenarnya ininya ya, apa namanya, pembagiannya. Tapi kalau menurut saya yang paling basic itu ada 3. Satu adalah value utilitarian value, hedonic value, sama social value. Kalau utilitarian value itu dia fokus hanya pada fungsi. Jadi mungkin berlaku untuk barang-barang yang convenience goods yang tiap hari kita gunakan. Barang-barang yang memang kita udah nggak terlalu peduli dengan bagaimana packagingnya atau peduli dengan gimana proses pembeliannya. Itu adalah barang-barang yang utilitarian value-nya lebih dipentingkan oleh konsumen. Jadi bukan berarti si produk itu harus memilih mana di antara 3 itu yang mau ditawarkan. Enggak. Tapi mana yang mau lebih ditonjolkan. Karena utilitarian value ini tentu akan selalu melekat pada produk toh. Nggak mungkin dong nilai fungsinya nggak ada gitu, pasti ada lah sedikit banyak gitu. Nah, yang kedua adalah hedonic value. Kalau hedonic value ini lebih kepada bagaimana si produk tersebut atau si value yang ditawarkan tersebut, si value proposition tersebut itu menyentuh sisi emosionalnya si konsumen. Emosional itu bukan selalu yang negatif ya Bapak Ibu ya. Senang itu emotion, bangga itu emotion, apalagi ya, eh, frustrasi itu emotion, itu yang negatif. Kalau yang senang-senang apa ya? Bangga, happy gitu, terharu, apalagi ya hal-hal seperti itulah. Hangat itu adalah emosional. Jadi itu juga disentuh. Nah, yang ketiga adalah social value. Social value itu adalah bagaimana
si nilai yang ditawarkan itu dianggap atau dipersepsikan oleh konsumen bisa mengangkat atau setidaknya mencapai posisi sosial yang diinginkan di lingkungan sosialnya dia. Jadi lebih kepada kalau saya pakai produk ini, maka posisi saya di sosial akan seperti ini. Maka orang-orang di lingkungan saya akan menganggap saya seperti ini, gitu. Jadi pada dasarnya tiga tadi itu ya, utilitarian, hedonik, dan sosial. Yang sekarang lebih banyak di-highlight oleh marketer adalah yang hedonik dengan yang sosial. Hedonik inilah yang berhubungan dengan experience. Ya, di luar untuk barang jasa. Kalau barang jasa hampirnya ini memang selalu dia experience-nya. Tapi untuk barang-barang yang non jasa pun sekarang mereka sudah menggulkannya experience. Karena experience itu menyenggol sisi emosionalnya konsumen. Inilah yang dilakukan oleh brand-brand sekarang, bagaimana bisa mereka menyenggol sisi hedoniknya si konsumen pun sisi sosialnya. Oke, lalu ini. Jadi sorry. Oke. Ini IKEA, ini hanya beberapa contoh perusahaan yang gimana kalau dulu toko furnitur zaman dulu itu kan ya cuman pamerin furnitur aja kan ya Bapak Ibu ya. Kayak yang masih konvensional pun sekarang masih ada gitu. Even IKEA itu menurut saya, bukan IKEA, satu lagi apa tuh? Yang selalu Informa. Informa, Ya, Informa. Informa itu menurut saya masih konvensional. Karena dia cuman pajang-pajang kursi-kursi tempat tidur dipajang gitu doang kan ya. Kalau IKEA tuh kan enggak ya. Apa bedanya Bu IKEA sama Informa? Experience-nya, Bu. Kalau IKEA Experience. kan ngambil barang langsung, lihat dekornya gitu. Ya, dekornya, Bu Indri. Dia bikin kan set-setannya. Ini set-setan dapur tuh seperti ini loh kira-kira. Yang barang-barangnya dia jual. Nanti kita jalan lagi, ini ada set-setan kamar tidur anak. Ini ada set-setan, bukan set-setan sih bahasanya apa sih ya, dekorasi ruang kerja gitu. Dia tawarkan itu kepada konsumen. Jadi value proposition-nya dia itu jauh lebih jelas dibandingkan Informa. Jadi kita udah bisa kebayang, oh iya barang itu tuh kalau dipajang satu-satu mungkin kita susah kan ya mau menggambarkan itu di rumah kita gitu. Tapi begitu digabung jadi sebuah satu dekorasi yang bagus gitu ya, kita mulai kebayang, oh iya bisa seperti ini. Itu lebih gampang kita mencerna manfaat si produk tersebut secara hedonik di rumahnya kita. Kalau manfaat utilitariannya ya udah tempat sepatu ya tempat sepatu, meja makan ya meja makan gitu ya. Cuman kan kalau berurusan dengan dekorasi, dengan interior, kadang-kadang kita bukan cuma cari fungsi tapi juga cari itu tadi sisi aspek hedoniknya tadi itu. Gimana kita bisa pilih warna, kita bisa pilih desain gitu. Itulah yang ditawarkan oleh IKEA. Nah, ketika kita bicara value proposition, maka akan muncul sebuah konsep yang lekat dengan marketing, tapi mungkin masih jarang, tidak terlalu populer dibahas di kali. Namanya adalah promise management. Promise management ini menurut saya konsep yang cukup simple. Dan kalau kita telaah sebenarnya mungkin sudah dilakukan oleh semua perusahaan, cuman mungkin mereka nggak paham konsepnya gitu ya. Jadi promise management itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memenuhi value proposition-nya kita. Kan tadi kita nawarin nilai, itu kan kita anggap sebagai promise kepada si konsumen. Gimana kita bisa memenuhi promise tersebut kepada si konsumen? Itulah kerjaannya marketing, ya. Jadi kalau promise management itu ada 3 tahapan manajemen janji. Yang pertama adalah making promises. Making promises itulah proses marketing yang mungkin kemarin minggu lalu kita sudah mulai bahas, ada segmenting, targeting, positioning, gimana kita mempelajari perilaku konsumen, bagaimana kita mengejawantahkan apa keinginannya konsumen dalam value-nya kita, lalu kemudian kita bentuk dalam sebuah produk, lalu produk itu kita komunikasikan kepada konsumen, itu adalah semua dalam bentuk atau dalam kerangka value proposition. Jadi proses value proposition atau membuat janji itu adalah dimulai dari kita melakukan R&D, sampai kita bikin produknya, sampai kita set pricing-nya, sampai kita bikin komunikasinya melalui iklan dan lain-lain, sampai kita letakkan di dia tempat-tempat di distributor di mana kita mau jual barang tersebut, itu baik online maupun offline maupun omnichannel. Itu adalah proses kita membuat janji. 4P kalau kemarin Bapak Ibu masih ingat minggu lalu. Nah, bagaimana membuat value proposition dan komunikasi yang baik? Nanti kita bahas sudah ini ada STP, saya akan bahas juga. Yang kedua adalah bagaimana kita memenuhi janji tersebut.
Karena kalau Bapak Ibu ingat kemarin saya udah sempat singgung belum ya? Satisfaction itu apa Bapak Ibu? Satisfaction, kepuasan? Kepuasan kepuasan yang diperoleh oleh customer Iya, terhadap value yang dia terima. iya. Kapan kita merasa puas? Pada saat apa yang kita harapkan itu minimal tercapai atau melebihi harapan kita. Jadi beyond expectation gitu, Bu. Oke, berarti kan apa yang kita anggap dijanjikan oleh oleh produsen itu tercapai, kita terima minimal sama atau melebihi. Jadi kembali lagi ke konsep memenuhi janji itu berarti janjinya terpenuhi. Maka proses berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengatur brand kita, perusahaan kita, mulai dari hulu ke hilir, ke hulu sih selalu kebalik-balik yang dua itu tuh untuk bisa memenuhi janji tersebut gitu. Nah, kalau bicara mengenai itu kan berarti bukan hanya ngomong mengenai interaksi kita dengan konsumen. Interaksi dengan konsumen tentu penting. Lalu ada juga pasti dengan interaksi pihak-pihak lain di luar perusahaan selain dari konsumen. Tapi yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana yang namanya internal marketing. Jadi ada yang disebut dengan internal marketing. Bagaimana si perusahaan itu bisa membuat proses produksinya, ya produksi itu bisa barang, jangan dia bayangkan kalau saya ngomong produksi itu berarti harus pabrik ya Bapak Ibu. Minimalnya produksi itu dalam artian membentuk si value tadi, bukan membentuk, menyampaikan value tersebut kepada si konsumen dalam si perusahaan tersebut. Internal marketing itu adalah bicara mengenai internal, mengenai pegawainya, gitu. Bagaimana si perusahaan itu membuat semua pegawainya itu merasa proses marketing. Apa artinya kalau karyawan itu bagian dari proses marketing? Maka semua karyawan tersebut harus paham bahwa yang mereka lakukan itu ujung-ujungnya adalah untuk memuaskan konsumen. Kenapa harus memuaskan konsumen? Karena dari situlah mereka akan mendapatkan value dari perusahaan dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Jadi kalau dulu, ini mirip sebenarnya dengan konsep total quality management, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Jadi kalau dulu itu seolah-olah yang berurusan dengan marketing, yang mikirin marketing itu ya hanya bagian marketing aja. Kalau bagian back office tuh ya nggak ngurusin tuh marketing, kita ngurusinnya back office aja, administrasi aja, SDM aja, keuangan aja gitu. Padahal enggak gitu. Kalau menurut promise management, semua bagian itu harus benar-benar memikirkan atau orientasinya itu terhadap konsumen. Lalu kemudian pertanyaannya, loh jadi berlebihan dong, kan masa orang SDM disuruh mikirin tentang marketing gitu. Masa orang apalagi general affairs itu bagian umum harus suruh mikirin tentang marketing, tentang konsumen, bukan tentang marketing, tentang konsumennya gitu. Sebenarnya nggak berlebihan juga, karena kan memang at the end of the day itu pusat potensial keuntungannya dari mereka gitu. Jadi memang harus seperti itu. Jadi kalau menurut proses manajemen, internal marketing itu menjadi sebuah bagian dalam marketing maupun relationship marketing yang sangat penting. Bukan hanya urusan marketing dengan konsumen aja. Lalu, nah ini yang ketiga ini adalah memungkinkan janji. Ini sebenarnya udah saya jelasin sekalian tadi. Bagaimana caranya supaya internal marketing itu jalan. Lalu yang kedua adalah ketika kita bicara mengenai pemenuhan janji, bukan hanya bicara mengenai value proposition. Kalau bicara dengan value proposition aja, maka kita stop sampai kita distribusi barang. Kita bisa komunikasikan barang, ini value-nya apa dalam bentuk tadi itu, lalu kita distribusikan barang, stop sampai di situ. Kita nggak mikirin apa sih konsumen itu gampang makainya. Saya selalu ambil contoh itu, Bapak Ibu tahu sosis nggak? Sosis yang instan. Apa sih mereknya itu ya? Sosis ya kan ya? Bukan, apa ya? Kensler, Bu. Nice. Bukan yang Gensler. Oh ya. Satu lagi yang sebelum Gensler, Bapak Ibu, yang nggak perlu ditaruh di freezer tuh. Di Indomaret biasanya nggak selalu di freezer. Kalau yang kecil So dia, nice. Hah? So nice ya? Ya, so nice ya. Bapak Ibu, coba saya tanya Bapak Ibu, gimana cara buka itu tanpa alat? Tinggal dirobek aja, Bu, plastiknya. Susah Bu ngerobeknya. Ibu pernah coba nggak? Itu plastiknya itu susah banget. Kan dia ada garis-garisnya gitu ya. Itu tuh diginiin nggak bisa, di itu nggak bisa. Kalau pas lagi di rumah digunting tuh bisa tuh. Tapi kalau pas lagi di jalan, kadang-kadang kita lagi jalan-jalan begitu, pas bukanya tuh berantem sama ininya. Terus kan di ujungnya tuh dia kayak pakai besi gitu kan ya. Dililit di besi kanan kirinya itu saya itu bingung, kenapa sih harus dibesiin begini ya? Jadi bingung bagi itu. Itu menurut saya mengganggu loh. Itu tidak memudahkan konsumen untuk menggunakan menciptakan value in use-nya gitu.
Kan dia nggak bisa ciptakan value kalau dia nggak bisa pakai barangnya toh. Jadi dia nggak bisa makan sosis itu, nggak bisa dapatkan manfaat itu kalau dia nggak bisa. Gitu. Jadi marketing tuh harus sedetail itu gitu. Dan bukan hanya itu, bagaimana misalnya ketika kita membutuhkan mereka untuk ngisi form gitu ya, sekemudahan untuk melakukan itu. Bagaimana ketika di restoran mereka harus scan menu, balik lagi ke scan menu, pada ngomel semua kenapa harus itu sebenarnya adalah bagian dari penciptaan value in use. Jadi jangan stop di value proposition. Ini barang gua canggih, ini barang gua hebat, ini sosis bergizi, tahan lama, bla bla. Pas kita mau pakai nggak bisa gitu. Apalagi orang Indonesia penyakitnya satu, itu masih cerita barang yang remeh-temeh kayak sosis. Kalau barang yang sulit-sulit gitu, kita kan kurang literasi ya, kurang literasi apa bahasanya tuh ya. Agak sulit kita mendorong diri kita ini untuk membaca gitu. Apalagi kalau tulisannya kecil-kecil gitu ya. Itu kenapa sih nggak dipikir? Apalagi untuk barang-barang yang ini kadang-kadang dilema sih ya. Untuk barang-barang di Shopee itu kan banyak alat elektronik yang murah-murah ya. Yang sebenarnya bagus, sebenarnya bagus. Kalau kita beli charger Samsung yang asli harganya 350.000. Kalau yang merek-merek kayak Ugreen gitu, kayak robot, itu kan lebih murah ya. Ada yang cuma 150 gitu. Tapi kadang-kadang kan Oh, kecil bukunya gitu, tulisannya kadang-kadang ada yang pakai bahasa Cina, ada yang tulisannya nggak jelas gitu. Itu tuh mengganggu sebenarnya ya. Cuman ya, kalau misalnya kita lebih gampang kan lebih enak gitu makainya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita Google di YouTube. Apa saya aja? Bukan Google, saya cari di YouTube. Bagaimana caranya menggunakan ini gitu. Daripada harus baca tulisan yang tipis-tipis itu. Gitu. Um, itu salah satu untuk value in use. Jadi mungkinkanlah konsumennya Bapak Ibu untuk semudah mungkin untuk bisa menciptakan value itu untuk dia gunakan gitu. Apapun itu, apapun itu, bukan hanya mengenai produk, apapun itu. Jangan sampai mereka merasa gimana sih gitu. Begitu dia gimana sih, dia gampang banget pindah ke tempat lain. Jadi perusahaan itu bukan hanya sebagai fasilitator dalam keartian tadi hanya memberikan value proposition, tapi dia juga selayaknya, idealnya itu bisa berinteraksi dengan konsumen, menemani si konsumen untuk melakukan atau mengekstraksi si value dari barang tersebut atau dari jasa tersebut. Cuman kan nggak semua barang atau nggak semua produk itu bisa si yang punya barang itu berinteraksi dengan pemasarnya kan. Ada barang-barang yang ya masa sih di mana-mana harus ada SPG misalnya gitu. Ya masa sih ada nggak semua barang lah layak atau worth it untuk menerima guidance langsung dari orang gitu. Maka digunakanlah itu apa namanya tadi itu yang di kertas di buku itu kan sebenarnya perwakilan dari perusahaan, perwakilan dari pemasar untuk menemani si konsumen untuk bisa menggunakan barangnya dengan baik gitu. Kayak mungkin bapak-bapak di sini mungkin relate ya. Kalau dulu tuh suka beli barang-barang ke IKEA itu kan Informa ada nggak ya? Dulu saya beli barang-barang rakitan. Suka ada barang-barang yang dirakit sendiri nggak bapak-bapak? Misalnya baby script gitu apa namanya tuh? Tempat tidur bayi gitu-gitu kan ya. Atau kadang-kadang lemari gitu kan. Kita rakit iya, sendiri. Iya, harganya memang jadinya pakai lebih sendiri murah kan. kan. Iya, harganya mungkin lebih murah. Iya, Terus kita bisa bawa langsung karena dia di dalam satu compact gitu bisa bawa ke itu. Itu keunggulannya. Begitu sampai rumah berantem sama istri gara-gara itu keranjang kenapa nggak selesai-selesai? Udah 2 minggu nggak selesai-selesai gitu. Karena petunjuknya nggak jelas. Apa bautnya nggak namanya ketemu. baut. Iya, Kurang. bautnya nggak ketemu. Banyak banget. Itu menurut saya hal simpel kayak gitu. Bisa nggak sih lu warnain aja tuh baut gitu. Jadi ngomongnya tuh Iya, baut warna merah. Jangan baut yang bentuknya kayak begini. Itu digambar udah ngelihatnya susah. Bandingkan bedakan baut nomor. Aduh, warnain aja lah. Ya, kan masih banyak lah orang yang nggak buta warna gitu. Kayaknya lebih gampang deh. Warna biru di sini, warna hijau di sini gitu. Tapi kan jadinya merusak. Ya gimana lah caranya supaya membedakan antara baut gitu. Kalau nggak mau merusak estetika warnanya gitu. As simple as that gitu loh. Kadang-kadang aduh pusing ya kayak ini ya. Cuma ya atau saya pikir apa sih yang udah tua tapi enggak lah. Saya lihat teman-teman juga yang muda-muda banyak juga kok yang kesulitan. Mungkin bapak pernah berantem sama istri. Istri mana mau tahu. Ngerjain nggak bisa. Nuntut bisanya. Itu kan kerjaan bapak-bapak. Nggak selesai-selesai udah 2 minggu. Tahu gitu kan kemarin suruh ininya aja. Bentar malah panjang cerita. Jadi gara-gara si perusahaan tidak memikirkan bagaimana kita bikin value and use gitu. Kayak misalnya kalau bapak ibu beli mentega gitu ya beli Blue Band kan bahkan dia tulis di situ tuh cara bikin nasi gorengnya gimana gitu itu apa ya nice to read lah walaupun mungkin kita kadang-kadang nggak buat orang-orang yang jago masak mungkin itu nggak perlu buat orang-orang yang masih belum pernah masak kayak anak kos itu kan sangat membantu ya oh ternyata bikinnya gini gitu oke ya
Oke, ini marketing selayaknya yang tadi udah saya bahas. Dia lagi pendekatan struktural berbasis 4P, marketing harus ya. Jadi kalau marketing sekarang itu memang udah 4P itu udah lewat gitu. Kalau mengenai bagaimana iklan, kita mah udah hatam lah konsumen gitu. Cari informasi di mana udah hatam, nggak usah diajarin gitu. Mau banding-bandingin harga udah hatam semua, gampang banget. Cari apa sih kelebihan satu produk A dengan produk B itu udah gampang. Yang harus difasilitasi oleh si pemasar sekarang itu adalah itu bagaimana mereka menggunakan, bagaimana mereka komplain, itu juga penting. Bagaimana mereka menggunakan, bagaimana mereka komplain, bagaimana mereka kita sebagai pemasar itu bisa memaintain relationship dengan mereka. Jadi udah beyond 4P ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini yang mungkin minggu lalu udah sempat saya singgung juga, ini adalah semua pihak-pihak dikelompokkan dari 4 kuadran yang perlu kita jaga atau maintain partnership-nya. Dalam artian harus jaga relationship-nya. Jadi mulai dari ini yang di lateral ini adalah kita anggap yang setara dengan pemasar gitu, yang bisa jadi langsung berhubungan, ini yang tidak berhubungan dengan si pemasar gitu ya. Lalu yang ini adalah supplier yang berhubungan langsung, yang mensuplai semua kebutuhan dari si pemasar, termasuk tentunya adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu kan pemasok kita, Bapak Ibu. Pemasok apa? Jangan kalau cerita pemasok terus tahunya pemasok bahan baku gitu. Kalau lingkungan pemasok apa? Informasi, Bu. Ide. Informasi boleh. Apalagi yang paling penting? Tenaga kerja, Bu. Tenaga kerja, benar. Pak apa nih Pak Firman ya? Iya, Oh iya. Oke, tenaga kerja. Lingkungan itu adalah supplier tenaga kerja. Makanya kalau Bapak Ibu tahu di mall-mall itu biasanya yang kerja sebagai security-nya orang-orang yang tinggal di sekitar mall. Benar nggak? Kalau kita bangun proyek besar, biasanya pasti adalah orang-orang yang dikerja di sekitar situ. Itu adalah cara kita maintain si lingkungan sosial kita gitu kan. Itu supplier itu. Jadi apa namanya? Lalu kemudian bagaimana ladang-ladang kelapa sawit itu juga memberdayakan orang-orang di sekitarnya gitu kan ya. Bahkan dengan cara membagikan ladang-ladang kelapa sawit berapa-berapa hektar gitu. Dia mungkin punya 2.000 hektar, dia bagikan ke sekitarnya 1 hektar satu. Itu adalah upaya mereka memaintain relationship dengan lingkungan supaya jangan diganggu. Supaya kalau misalnya mereka butuh sumber daya manusia, mereka percaya untuk kerja di tempat kita. Itu adalah hal-hal. Jadi kalau bicara relationship marketing itu luas gitu. Jadi bukan hanya cerita mengenai bagaimana kita ngomong sama kita maintain konsumen, tapi semuanya, even sama pemerintah gitu. Oke. Lalu ini tadi yang internal partnership ini adalah atau internal marketing, ya mulai dari ada departemennya, bisnis unit dan lain-lain lah gitu. Memang kalau dari dulu sih ya, nggak tahu ya, masih berlaku nggak sih sekarang? Memang biasanya yang paling besar honornya tuh bagian marketing ya. Bukan honor deh, pendapatannya, remunerasinya gitu. Katanya, kalau front office tuh di bagian marketing biasanya paling besar. Anak kesayangannya perusahaan tuh biasanya adalah unit-unit yang menghasilkan uang secara langsung gitu. Jarang sih anak kesayangannya apa namanya perusahaan itu adalah anak kesayangan itu SDM. Oh jarang, jarang. Jadi Bapak Ibu udah bener deh gitu. Kalau milih pemasaran tuh minimal secara teori udah agak benar jalurnya gitu. Gitu. Oke. Kalau di bank tuh yang disukain itu ya orang-orang cabang, orang-orang treasury, orang-orang kredit gitu ya. Itu biasanya orang-orang yang ini. Tapi, again itu lagi nggak boleh dilupakan tuh, nggak boleh lagi sebenarnya seperti itu. Anak kalau kita memang mau menginternalisasi main ke semua unit di perusahaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Bertanya tentang apa aja nggak apa-apa. Kalau ada mau melenceng-melenceng juga boleh, mau gosip juga boleh. Tapi gosip yang berbau pemasaran kalau bisa. Oke, nah ini adalah sebenarnya ya kalau Bapak Ibu mau bicara marketing itu apa, inilah semua nih marketing ini. Ini adalah proses marketing. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan ini, maka itu adalah konsep dasar dari marketing. Yang di tengah-tengah ini ada value relationship. Kalau value ada relationship-nya. Ke value itu adalah kemarin kita udah cerita ya, ada core value, ada actual value, ada yang terakhir apa? Augmented value gitu. Itu semuanya di sini. Nah, dari sinilah kemudian kita bergerak ke lingkaran berikutnya yaitu segmentation, targeting sama positioning. Kita udah sempat bahas belum ya Bu minggu lalu mengenai STP?
Sudah, Bu, sudah. Sudah, oke. Lalu mungkin tambahannya di sini adalah differentiation. Kenapa harus ada differentiation? Karena most likely barang atau produk yang kita jual itu bukan satu-satunya di pasar. Benar ya Bapak Ibu? Jarang sekali kita bekerja di sebuah perusahaan atau even kita bikin sebuah usaha itu yang benar-benar baru yang belum pernah digunakan oleh orang lain gitu. Mungkin itu terjadi ketika ya sekali-sekali lah kayak Gojek muncul pertama kali di Indonesia. Itu mungkin bisa jadi pengecualian. Belum pernah ada. Tapi kalau yang lain-lain kan biasanya selalu ada. Itulah fungsi dari diferensiasi ini. Jadi sesudah kita segmenting, sesudah kita targeting, positioning, sebelum kita positioning, kita harus tahu dulu nih diferensiasi kita apa dibandingkan dengan produk-produk lain yang ada di pasar. Kalau ini udah kebentuk, dalam artian konsumen kita sudah tahu siapa nih yang mau dikejar, barang kita sudah tahu apa kelebihannya, jadi udah selesai nih, di lingkaran kedua nih udah selesai mengenai siapa konsumen dan apa value atau produk yang mau ditawarkan. Kita baru masuk ke yang ketiga ini. Baru masuk ke sini nih. Jadi kita sebenarnya bukan cerita produk dulu nih, ceritanya value dulu di sini nih. Begitu masuk ke produk, baru ke lingkaran ketiga ini, baru kita bicara mengenai 4P. Produknya seperti apa, price-nya seperti apa, promosinya seperti apa, place-nya seperti apa. Baru sesudah ini diimplementasi, kita masuk ke lingkaran yang berikutnya, ada marketing analysis, ada marketing planning, marketing implementation, ada marketing control. Jadi lingkaran ini bergeraknya dari dalam keluar ya Bapak Ibu. Bukan dari luar ke dalam. Jadi value-nya dulu yang ditentukan, segmentingnya dulu yang ditentukan, baru kita bicara marketing planning. Harus selalu seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai marketing planning duluan, baru kita ciptakan value-nya, itu nggak consumer oriented namanya. Sementara marketing itu hukum fardu ainnya adalah consumer oriented. Jadi harus mulai dari sini. Seperti ini saya skip aja. Nah, ini adalah 4P ya. Lalu bagaimana produk itu, price dan place dan promotion itu semua arahnya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Adalah untuk sesuai dengan positioning yang mau kita tentukan. Kalau kita mau menentukan positioning kita adalah untuk barang-barang yang luxury, maka semua 4P ini harus mengarah kepada barang luxury. Even pun price. Ketika kita mau jual barang luxury, kita tidak bisa hanya pakai metode pricing. Kalau di S1 dipelajari metode pricing itu macam-macam. Salah satunya adalah harga modal ditambah profit gitu. Kalau untuk barang-barang yang tidak luxury mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau untuk yang barang-barang luxury makin banyak yang harus dipertimbangkan. Harga kompetitor berapa gitu ya. Barang ini seunik apa dan lain-lain. Karena kalau kita kejarnya konsumernya yang yang high end lah gitu ya produknya. Kalau harganya murah malah kita nggak percaya. Benar nggak Bapak Ibu? Kan kita kan suka pakai shortcut ya. Karena terlalu banyak informasi yang mau dicerna, akhirnya kita shortcut kalau lihat apa-apa. Barang yang bagus tuh yang mana sih? Mana yang paling mahal? Kalau kita kan gitu ya. Kan selalu ada yang namanya information asymmetry. Bapak Ibu pernah dengar information asymmetry? Jadi konsumen itu tidak pernah sepenuhnya bisa mengetahui informasi mengenai produk 100%. Even di era sekarang. Apalagi di era zaman dulu. Nggak bisa 100% tahu mengenai produk. Begitupun si perusahaan tidak bisa 100% mengetahui bagaimana kondisinya si konsumen. Jadi selalu akan ada shortcut-shortcut yang kita pilih gitu. Jadi kalau kita nggak tahu mengenai suatu barang, itu tadi saya bilang ya udah deh mana yang paling mahal aja, kayaknya itu deh yang paling bagus gitu. Atau mana sih yang paling viral di sosial media, berarti itu deh yang paling banyak dipakai orang. Jadi itu selalu pakai shortcut. Jadi kalau lihat harga harus tahu. Lalu kalau barang barang high end tuh apakah sering-sering diskon? Nggak boleh sering-sering diskon. Gitu ya. Makin dia sering diskon, makin turun harganya di kita. Itu yang kadang-kadang saya suka bingung ya. Kayak omni-channel itu kan seharusnya adalah bagaimana online dengan offline itu bersatu dengan secara seamless. Kalau kita bahasanya seamless, nggak boleh terasa atau perbedaan antara online ke offline. Menurut Bapak Ibu, praktek-praktek online offline yang ada di Indonesia saat ini itu udah termasuk omni-channel belum sih Bapak Ibu? Kalau kita bicara mengenai seamless tadi itu. Belum Mungkin terlalu sebagian sih. Bu. Sebagian.
Apa kira-kira Bu Maya atau Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang kerja di perusahaan apa yang bisa bilang kok perusahaan saya udah omnichannel gitu. Boleh 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 sharing gitu. Sebagian yang mana contohnya Bu yang melakukan omnichannel? Kalau saya takut salah ini salah persepsi Bu. Kalau yang seperti di McD Bu yang kayak digital itu bisa termasuk kayak omnichannel nggak Bu? Karena kan dia ada yang bagian online-nya, kemudian ada bagian offline-nya juga Bu. McD Oke. seperti itu. Jadi omnichannel itu dia harus tersambung antara online dan offline. Saya bisa beli online, ambil di offline. Saya bisa beli offline, balikin di online. Harusnya seperti itu. Jadi misal nih, saya terbang nih ke Surabaya mau meeting. Ternyata sampai di airport, saya baru ingat, saya lupa bawa blazer. Sementara saya udah nggak sempat lagi nih kalau mau mampir ke mall cari-cari gitu. Jadi selagi menunggu di airport, saya buka e-commerce atau website atau apalah gitu ya. Saya cari itu kan ketemu nih barang. Saya transaksikan di online, turun dari pesawat nanti, saya akan jemput di toko terdekat di offline. Atau saya bisa gojekin dari offline toko ke tempat saya meeting. Omnichannel tuh idealnya begitu. Jadi seamless tuh. Jadi nggak ada bedanya saya mau pergi belanja di offline atau belanja di online. Secara harga dia harus sama, secara promosi dia harus sama, gitu. Jadi sebaliknya misalnya saya belanja offline nih, terus ternyata sampai nggak sempat nyoba, sampai di rumah ternyata kayaknya kekecilan ya gitu atau apa. Itu saya bisa hanya sekedar balikin secara online, nggak perlu balik lagi ke offline untuk tukar. Kalau fasilitas tukar-nukarnya udah banyak kan, kalau offline banyak lah. Terutama toko-toko yang berasal dari luar negeri itu rata-rata bisa kasih tukar seminggu kah, 30 hari kah gitu ya. Cuman kan kita harus balik kan ke dia, harus balik ke tokonya kan. Jadi kalau omnichannel tuh sebenarnya prinsip yang seideal-idealnya itu nggak boleh, dia nggak boleh begitu, dia harus benar-benar seamless. Itu baru namanya omnichannel. Ada nggak Bapak Ibu yang kira-kira kerja di sebuah perusahaan yang kita udah implement tuh omnichannel gitu, stoknya sudah connect, kurang stok di online berarti stok di online sama stok di offline itu sama gitu. Saya tanggapi Bu, boleh? Ya, silakan Pak. Ya, mungkin kalau dilakukan oleh satu perusahaan sendiri sih agak ribet ya. Bahkan kita tahu omnichannel untuk kanal online aja tuh butuh pihak ketiga gitu. Jadi misalkan satu bisnis punya lebih dari satu channel ya. Jadi dia ada di Shopee, dia ada di websitenya, di WhatsApp bisnisnya. Itu tetap saja membutuhkan pihak ketiga eh, yang misalkan kalau di itu kita punya Jubelio misalkan dia eh, sistemnya udah terkoneksi secara keseluruhan, channelnya, kemudian sistem kasirnya, tetapi itu tidak bisa disediakan secara komplit oleh perusahaan itu. Dia tetap butuh eh, pihak ketiga. Jadi mungkin itu sebagai bisnis potensial yang mungkin bisa dilihat oleh pendatang-pendatang baru ya. Mungkin kayak gitu, tapi agak ribet sih kalau itu diterapkan sama satu perusahaan secara keseluruhan, mulai dari jualan, produksi, kemudian dia juga yang mikirin yang kayak gitu ya Bu ya. Tadi kan agak ribet tuh kalau belajar ketinggalan di Surabaya terus datang di Jakarta ada tiba-tiba yang ngantar pakai taksi online misalkan, wah itu ribet banget tuh. Harus Oh kita ya. ada Oh pihak ya, ketiga. betul. Pihak ketiga ini maksud Bapak apa ya Pak? Penyedia teknologi atau apa? Maksudnya ada pihak lain yang menjadikan satu bisnis yang mengcreate itu atau menjadikan value itu sebagai bisnis dia gitu. Dia lihat ini sebagai pain, kemudian dia merancang satu bisnis yang bermitra dengan bisnis-bisnis yang sudah ada untuk menyediakan bisnis yang kayak gitu, Bu. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang saya pernah share dengan beberapa pihak itu adalah kendalanya sebenarnya teknologinya sangat mahal. Bapak Ibu, teknologi untuk mengintegrasikan channel dan semakin banyak channel online-nya dia, semakin banyak cabangnya dia, maka akan semakin tinggi kualifikasi teknologi yang diperlukan untuk melakukan itu. Itu harganya mahal banget gitu. Dan mungkin itu mereka akan sesuaikan dengan marketnya ya. Apakah di Indonesia itu sudah perlu yang benar-benar omni-channel begitu? Apakah akan efektif dan juga menghasilkan profit yang lebih ketika mereka berinvestasi untuk karena teknologi itu mahal banget ya Bu. Even teknologi kayak kita si akad itu aja ya, yang menurut kita begitu doang gitu. Itu tuh miliaran tuh. Apalagi buat yang sophisticated yang kayak kita ceritakan tadi itu gitu, itu mahal banget.
Jadi mereka mikir-mikir juga, terutama karena saya kan bicaranya mengenai market di Indonesia ya. Mungkin masih mikir-mikir juga gitu. Kalau saya invest misalnya berapa belas miliar atau berapa puluh miliar gitu, emang Indonesia udah perlu ya begitu itu gitu sampai sebegitunya. Mungkin di negara lain merek yang sama, brand yang sama sudah melakukan hal yang sama, sudah melakukan omnichannel. Cuman di kita aja kayaknya yang mungkin belum gitu. Terus kan kita kan masih punya kecenderungan yang nggak keberatan untuk bolak-balik offline online. Jadi omnichannel itu sebenarnya eh, membuat kita untuk seamless bolak-balik, tapi nggak perlu mikirin bolak-balik gitu. Jadi kita tinggal pilih sesuai dengan convenience-nya kita. Nah, orangnya konsumennya Indonesia itu, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu masih suka menikmati belanja offline. Kesannya aja ya, saya nggak tahu ya data yang terbaru berapa sekarang. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa cek di statistik. Kita 300 juta orang di Indonesia, kurang lebih 200 sekian, 280, 290. Itu berapa persen sih yang pakai belanja online? Itu masih kecil banget, Pak. Terakhir kali saya cek angkanya mungkin setahun apa 2 tahun yang lalu, itu nggak nyampe 10% dari total konsumen Indonesia. Jadi sebenarnya belanja offline itu jauh lebih banyak daripada online. Kenapa kita berasanya semua konsumen udah belanja online? Karena lingkungan kita memang lingkungan orang yang belanja online. Apa enggak kok orang di Sukabumi? Datanya menunjukkan bahwa orang yang belanja online itu masih jauh lebih sedikit daripada orang yang belanja offline. Even uniknya lagi, orang yang belanja online itu rata-rata pernah belanja offline. Jadi gini, saya nggak tahu Bapak Ibu ngalamin juga ya. Kalau kita mau beli barang, tuh kita datang dulu tuh ke toko offline-nya, misalnya mau beli baju nih, nyoba dulu, kemudian kita transaksinya online. Itu kan nggak sesuai dengan prinsip omnichannel. Omnichannel itu kan value yang ditawarkan oleh omnichannel itu you can buy at any channel tanpa menyadari perbedaannya gitu. Kenapa orang masih suka ke offline dulu? Karena masih ada rasa nggak percaya sama online. Even dideskripsikan seperti apapun, mau lingkar dadanya begini, mau barangnya ini, mau apa, nggak percaya. Akhirnya tetap juga pergi ke offline. Lalu kenapa dia nggak belanja di offline? Karena di online diskon. Jadi ngecek nyobanya di offline, belinya di online. Enggak itu tujuan omnichannel. Jadi kalau ditanya praktek omnichannel yang udah bener-bener 100% omnichannel, kayaknya sih di Indonesia agak susah. Udah mau mengarah ke sana. Misalnya kayak Shopee itu dia sekarang sudah punya fitur AI. Benar ya Bapak Ibu? Bapak Ibu sediakan aja foto Bapak Ibu yang tegap berdiri sendiri. Kalau mau beli baju, dia bisa matchingkan tuh AI-nya. Kita masukin foto kita seolah-olah kita pakai baju itu. Itu adalah salah satu upaya bagaimana supaya si konsumen itu nggak perlu ke offline, di online aja gitu. Udah pernah nyoba nggak Bapak Ibu? Enggak, saya juga lupa sih merek apa gitu. Iya, jadi tapi harus punya foto sendiri yang lagi tegak, jangan foto rame-rame atau foto lagi duduk, susah dia bacanya karena belum sampai situ teknologinya. Jadi yang benar-benar lagi foto di depan mana sendiri kita masukin, dia langsung kelihatan porsi kita kalau pakai bajunya dia kayak apa gitu. Kalau di toko offline kan udah banyak. Nah, sekarang udah mulai kayak begitu. Cuman kan ada beberapa barang mungkin yang agak susah ya, kayak parfum gitu. Gimana caranya dia mau ini itu masih kayaknya masih perlu ke online. Itu kita bicara mengenai place ya, channelsnya, coveragenya gitu. Apakah semua barang itu perlu ada channel online, Bapak Ibu, saat ini? Atau saya nggak usah bilang bisa dia. Kalau bisa mungkin ada lah barang-barang yang nggak bisa. Tapi kalau misalnya bisa, apakah semua barang perlu punya channel online atau adakah barang-barang yang tidak perlu? Semua sih, Bu. Semuanya perlu online ya. Yakin Bapak Ibu? Ada nggak kira-kira produk atau brand? Ya. Biasanya di rumah makan tuh Bu, tuh eh, online-nya hanya untuk eksistensial gitu Bu. Bahwa dia Maksudnya ada, eksistensi. bahwa dia ada di situ. Tapi kan ada yang F&B ini yang nggak bisa melayani antar gitu. Karena kan Jadi gampang banget Pak. Dia jadi membernya Grab, bukan member bahasanya apa sih? Ya itulah, gue join dengan Grab, join dengan Mitra, ya. Mitra, Bu. Gampang banget sekarang. Syaratnya kalau juga kalau gampang. kalau lintas ini biasanya juga lintas apa kota ya. Kalau makanan kan punya ini ya punya sistem basi gitu Bu. Kendala basi atau rusak yang Oh, akhirnya dia nggak bisa
delivery kayak gitu. Oh, Jadi oke. dia Oh, ada tetap aja direct. punya kanal-kanal online, tapi hanya untuk eksistensial bahwa dia ada gitu. Oh, oke. Berarti bukan dia tidak menjual ya. Mungkin hanya sekedar untuk memberi informasi, untuk promosi gitu mungkin masuk Pak Firman ya. Iya, iya benar. Nah, barangnya tidak bisa dijual. Oke ya, oke. Atau barang-barang yang lux juga mungkin lagi mikir-mikir, agak sedikit berpikir. Bener-bener yang lux ya, yang premium lux gitu, yang beli itu hanya 1% yang minggu lalu kita cerita itu. Itu juga kayaknya mereka agak enggan untuk punya channel online gitu. Jadi lebih prefer untuk lebih private lah marketingnya. Prosesnya itu lebih private. Lalu promosi. Promosi ini sekarang kan jadi menarik banget ya. Kalau di Indonesia, mungkin advertising itu, terutama yang di TV itu masih relevan. Masih relevan nggak Bapak Ibu? Masih banyak, Bu. Masih banyak ternyata, ya kan? Kalau Bapak Ibu ceritanya sama teman-teman aja, mungkin cerita gue nonton TV kayaknya seminggu sekali belum ada. Nonton TV kemarin gara-gara perang Iran sama ini doang gitu kan. Kalau nggak perang mah nggak, ya gitu kan. Kita Bapak Ibu. Nah itu tuh hati-hati tuh pemasar tuh. Sering sekali para wirausaha, para pemasar itu kadang-kadang lingkupnya itu cuma lingkupnya dia gitu. Kayaknya banyak deh. Saya sering-sering diskusi sama mahasiswa kadang-kadang yang S1 ya. Kadang-kadang kita kasih proyek, coba deh bikin bisnis gitu. Selalu alasannya karena di sekeliling saya banyak yang pakai. Atau bikin skripsi. Kenapa produknya ini? Karena respondennya gampang. Karena ini selalu lingkupnya tuh di kita gitu. Kalau di kita biasanya ya mirip-mirip kita, bener nggak? Jarang sih kita temenan atau bersosialisasi sama orang yang 180 derajat berbeda gitu. Karena kita lagi nggak nonton TV bukan berarti 280 juta orang di Indonesia itu nggak nonton TV loh gitu. Ya jangan yang nggak nonton TV cuma berapa juta gitu. Banyak banget. Jadi di Indonesia masih masih relevan lah itu, Pak. Walaupun sekarang sudah mulai beralih ke eh, apa kita sebutnya ya. Kalau social media marketing nggak social media, digital marketing lah kita ya. Mungkin lebih secara ininya digital marketing melalui YouTube, melalui Instagram, melalui TikTok, gitu ya. Wabah TikTok di mana-mana. Mungkin promosinya seperti itu. Di satu sisi itu murah. Di satu sisi itu dianggap sebagai suatu apa ya? Faktor yang mendukung kita untuk UMKM lah, untuk berwirausaha. Tapi di sisi lain kan itu meningkatkan persaingan, benar nggak Bapak Ibu? Kita bukan hanya kita yang gampang promosi, orang lain pun gampang promosi juga gitu. Jadi sama aja. Jadi balik-balik lagi nanti itu ke apa tadi tuh ke differentiation. Differentiation dalam artian differentiation itu bukan hanya bicara mengenai value yang kita tanamkan di produk. Differentiation itu bicara mengenai cara promosinya harus beda, cara jualannya harus beda. Jadi bukan cuma barangnya doang gitu. Kadang-kadang orang tuh terkotak-kotak, oh kalau differentiation, apa kelebihan produk saya dibandingin produk lain? Enggak. Apa kelebihan alat promosi saya dibandingin alat promosi orang lain? Apa kelebihan distribusi saya dibandingin distribusi orang lain? 15-20 tahun yang lalu mungkin pernah ingat Bapak Ibu keripik Maici. Maici, kalau nggak salah. Bener ya Bu Maya ya? Kayaknya Bu Maya ini satu angkatan sama saya ya. Ibu kelahiran tahun berapa Bu? Setiap kali saya ngomong jadul dia gitu. Berarti sama satu angkatan. Mak Nyambung. Ici. Iya, nyambung, Pak. Ini Mak Ici itu dulu jualannya tuh di pinggir jalan ya, Bu Maya. Ingat ya, ya Pak Iya ya. Bu, Bapaknya juga iya pinggir kan. jalan Jadi, gitu, apa pick up gitu Bu. iya, betul kan. Itu awal-awal banget. Itu awal-awal banget sosial media. Apa udah ada sosial media? Mungkin masih Facebook kali ya, atau pet ya. Zaman dulu tuh saya yakin belum ada Instagram, boro-boro TikTok lah. Dia cara Facebook paling distribusinya baru. begitu. Iya, pindah-pindah kan Bu ya. Jadi dia tentuin tuh hari ini dia jam segini di sini. Orang tuh jadi ngikutin tuh hari itu dia di mana. Terus ngantri panjang-panjang sebelum dia datang orang udah ngantri. Saya pernah sekali beli maici itu. Ya, sorry tuh saya biasa aja gitu ya. Ya pedas, tapi kalau saya disuruh ngantri sejam setengah mama ogah saya ngapain gitu. Cuma kan itu yang membuat orang penasaran kan gitu ya. Akhirnya lama-lama berkembang, akhirnya udah masuk ke toko, sekarang dia udah packagingnya udah bagus, saya nggak tahu masih ada apa enggak. Terakhir kali saya ikutin sih udah masuk supermarket, udah packagingnya udah bagus gitu, udah yang udah rapi lah gitu. Itu kan cara distribusi yang berbeda kan. Jadi itu bisa jadi suatu. Sebenarnya kalau kita apa namanya ya berantemnya sama kompetitor itu di produk itu lebih susah gitu. Kenapa? Karena semua orang tuh fokusnya ke produk biasanya.
Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita berantemnya di distribusi itu. Kita kayak kalau konsep Blue Ocean, Bapak Ibu ingat ya. Jadi Iya, Pak. kompetisi itu kan kayak Red Ocean sama Blue Ocean. Ya kita main Blue Ocean coba di strategi distribusi. Orang distribusi caranya begini, kita bikin cara yang lain gitu. Sekarang tuh konsumen tuh udah ke arah experience, balik lagi. Experience. Sama barangnya, sama yang didapetin. Cara dapetinnya beda, itu aja bisa-bisa narik konsumen gitu. Oke, balik lagi. Bu izin Bu. Ya, silakan Pak Haji. Bu, izin diskusi sambil nanya nih Bu. Tadi saya Ya, masih silakan. ganjel Bu terkait dengan Ya, omnichannel Bu. ya, Yang familiar lah dengan kita Bu. ya, Gojek dengan segala banyak fiturnya ya. ya. Seperti kita pesan terus ngambil di tempat ataupun pesan itu datang diantar gitu kan ataupun dengan jasa Gojek. Nah, itu kok apakah itu sudah termasuk bagian dari omnichannel yang Ibu tadi bilang seamless atau belum Bu? Itu yang pertama Bu. Yang kedua, tadi Ibu menjelaskan terkait dengan promise management ya Bu. Promise management dan tadi beberapa kali memang Ibu singgung itu hanya terkait dengan produk Bu. Sekarang kalau kita bicara dengan jasa Bu, misalnya Gojek aja gitu kan. Itu kan mereka bermitra ya Bu. Kan promise tadi sampaikan bahwa nggak hanya marketing tapi keuangan ataupun yang lainnya itu kan masih dalam internal, misalnya internal dalam organisasi itu ya Bu. Tapi kita bicara terkait dengan jasa itu kan juga Gojek itu kan dengan bermitra dan menjaga mereka tetap menjaga promisnya untuk melayani. Padahal ya kita lihat seleksi mereka ya tidak seperti mereka menyeleksi bagian marketing mereka ataupun internal mereka ketika mereka merekrut karyawan gitu dan memastikan mereka tetap menjaga promisnya itu atau apa itu menggunakan teori yang sama atau tidak gitu sih. Itu Bu, Oke, dua pertanyaan Bu, terima kasih. oke. Yang pertama tadi apa Pak Haji? Mohon maaf, saya punya short term Omnichannel Bu, memory loss. Hah? omnichannel. Untuk Omnichannel, Gojek oke. dan Grab itu apakah Oke. seamless omnichannel? Syarat omnichannel itu dia harus punya offline dan online, Pak. Kalau Bapak bicara mengenai gini, Gojek itu dia adalah moda, saya nggak bilang moda transportasi ya, apa namanya? Dia adalah medium yang menyambungkan antara offline dengan online gitu ya. Dia online-nya kan, dia perantara lah, kurang lebih begitu ya. Tapi dianya nggak omnichannel, Pak Haji. Jadi yang omnichannel itu dia syaratnya harus ada offline, harus ada online, dan seamless antara offline dan online. Kalau Gojek kan cuma online doang ya Pak, dia nggak punya counter offline kan, dia cuma Counter online aja. offline-nya ya Bu, bukan Iya, pemesanan. Misalnya saya pesan makanan terus saya bisa ambil secara offline itu bukan ya seperti itu ya Bu ya. Dengan eh, mitra gitu, misalnya berarti dengan yang restoran. omnichannel yang buat makanannya Pak, bukan Gojeknya. Benar Hmm. dong, kan terpisah antara Gojek sama yang bikin makanan. Yang bikin Ya makanan kan bukan betul. Gojeknya. Nah, si Gojeknya itu berarti yang melakukan omnichannel, kalaupun dia melakukan omnichannel. Karena dia punya misalnya punya website gitu online-nya, lalu kemudian dia punya toko offline-nya, lalu dia gunakan Gojek sebagai untuk menyambungkan antara offline sama online-nya. Jadi yang melakukan omnichannel itu yang jualan makanannya, bukan Gojeknya, Pak. Oh, iya Itu. sebagai mitra ya. Gojek sebagai platform aja Bu ya berarti Bu ya. Ya, dia sebagai platform aja. Gitu. Oke. Yang Baik. kedua, mungkin saya sedikit mengkoreksi, kalau secara konsep produk itu terbagi barang dan jasa, Pak. Jadi kalau saya bicara produk itu sudah mencakup barang dan jasa. Jadi produk itu ada sebenarnya, jadi kalau kita memang kadang-kadang ininya produk tuh ideal dengan barang. Enggak, kalau secara konsep marketing produk itu adalah sama dengan barang dan jasa. Gitu. Lalu tadi bicara mengenai promise management kita ngomongnya ride sharing ya, itu bukan ride sharing, ride hailing ya, platformnya ride hailing kalau kayak Gojek, Grab, dan lain-lain itu. Oke. Yang unik dari Gojek itu adalah bahwa dia tidak menganggap mitra itu sebagai internal ininya dia, internal partisnya dia. Benar ya Bapak Ibu? Mitra itu bukan organiknya Gojek, bukan organiknya Grab, bukan organiknya Maxim atau apapun itulah. Dia dianggap sebagai mitra. Jadi sebenarnya eh, konstruksi Gojek itu dia kalau misalnya kita bicara kayak Bluebird konsumen, gitu kan? Cuman dua party itu. Tapi kalau Gojek itu tiga party dia. Gojek, mitra, konsumen. Jadi mitra itu bukan bagian dari Gojek, Pak. Ini terlepas dari dia bagian dari keeping promises ya. Saya ceritain kenapa dia bukan, kalau secara konsep bukan bagian dari internal marketing kita ceritakan tadi. Yang bagian dari internal marketing itu sebenarnya kalau secara konsep tadi saya bilang, itu adalah
bagian call center-nya Gojek, bagian developer IT-nya Gojek. Pokoknya orang-orang yang dianggap sebagai organiknya Gojek, yang dibayar, yang digaji, yang terdaftar BPJS-nya di Gojek gitulah, kurang lebih. Itu tuh organiknya. Internal marketingnya itu di situ. Kenapa? Karena dia menganggap mitra itu bukanlah organiknya dia. Kan itu kan yang selalu diributin kan. Akibat dari dia tidak menganggap itu sebagai organiknya dia, mitra tuh nggak mendapatkan manfaat pegawai kan. THR itu kan kemarin dikasih THR ala kadar. Nggak ngikutin THR kayak kita dari gaji pokok, ikutin apa segala, nggak punya. Dia nggak ngikutin tenaga kerja yang aturan UMR dan segala macam. Enggak, karena dia dianggap bukan tenaga kerjanya Gojek. Itu yang pertama. Kalau kita anggap ya, seharusnya ya, secara konsep ya, kalau kita bicara, dia itu ada di sini, Pak. Di lateral atau di sini nih, supplier. Jadi kalau internal marketing kan di kotak yang sebelah kiri ini ya, yang unit dan segala macam. Nah, mitra itu either di sini atau di sini nih. Di sini dia yang mensuplai jasa. Tapi kan jasanya kepada si Gojek kan. Tapi kan seharusnya apa namanya si mitra itu kan kemana dia ngasihnya? Ke konsumen kan, Pak. Jadi kalau saya lebih prefer dia itu di sini sebenarnya, di lateral partnership. Setara. Jadi selalu secara konsep tuh Gojek sama Grab tuh selalu bilang itu adalah mitra setara yang sebenarnya kejadiannya jadi nggak setara kan itu yang bikin ribut. Dan itu bukan hanya ribut di Indonesia, ribut di seluruh dunia. Semua ribut. Semua heboh minta jadi pegawainya Grab. Tetap mereka kekeh. Nggak mau gitu. Dan itu adalah mitra setara. Keeping promises itu kemudian yang jadi isu ya di Gojek. Ketika terjadi kegagalan layanan, kira-kira si konsumen itu menyalahkannya siapa, Pak? Nyalakan mitranya atau nyalakan Gojeknya? Gojeknya. Gojek kalau untuk kegagalan layanan sistem Bu ya itu pasti Gojek. Ya kegagalan layanan apapun lah. Kalau bukan sistem, misalnya konsumennya ngomong apa, mitranya mobilnya jorok misalnya, atau ngebut, atau nggak tahu jalan gitu. Itu yang disalahin siapa? Drivernya, Bu. Drivernya, Mitranya. Mitranya. ya, mitranya kan. Seharusnya Ya, kalau dia mitranya. bukan mitra, kalau dia pegawainya Gojek, yang disalahin itu kan Gojeknya. Kalau misalnya dulu zaman-zaman taksi, drivernya nggak sesuai dengan kemauan kita, yang kita omelin kan bluebird-nya kan. Gimana sih ini bluebird? Iya. Atau kita pergi ke hotel, resepsionisnya nggak, maksudnya nggak ramah, nggak ini kan kita ngomelnya ke hotelnya. Tapi giliran kita naik itu, kita ngomelnya ke driver, kita salahin driver karena di benak kita pun sudah terbentuk bahwa mitra itu adalah bagian yang tidak yang terpisah dari si Gojek. Gojek itu cuma kayak IT platform aja. Alatnya. Kecuali kalau kesalahan by system, ya. Apakah itu benar? Kalau dari sisi promise management, enggak. Kenapa? Karena itu adalah bagian tanggung jawabnya si Gojek untuk menyampaikan janjinya dia kepada konsumen. Yang janji sama konsumen dia apa mitra, Pak? Gojeknya. Gojeknya. Gojeknya yang janji. Jadi yang harus keeping siapa? Dia. Mau itu mitra independen kek, mau itu mitra organik kek, mau apapun ceritanya. Harusnya dia yang bertanggung jawab untuk menyampaikan janjinya dia gitu. Ini kan seolah-olah begitu drivernya salah, dia kan selalu berpihak pada konsumen kan? Jadi itu kadang-kadang meningkatkan iba kita dan empati kita pada mitra. Bapak Ibu pernah pernah komplain nggak di apapun lah, di Grab, di Gojek, dimanapun lah. Komplain nggak? Misalnya saya pernah saya pesan cake ulang tahun. Bayangkan sepenting itu loh cake ulang tahun gitu ya buat suami saya. Dengan harapan begitu dia pulang kerja ada tuh cake ulang tahun di rumah gitu. Yang terjadi adalah cake itu masih saya ingat berapa tahun yang lalu, udah lama, 250.000 Harvest kalau saya nggak salah saya pesan waktu itu. Lama nggak nyampe-nyampe, hampir 1 jam, padahal prediksi saya itu deket lah di situ, Harvest itu deket rumah. Harusnya 15-20 menit ada gitu ya. Begitu saya cek di Grab, itu pesanan udah selesai. Saya sampai ke tetangga kanan kiri, selesai. Diantar kemana? Masih positive thinking dong. Saya pikir, oh mungkin nyasar ke tetangga yang lain. Saya tanya tetangga kanan kiri nggak ada. Pun tidak pernah ada bertahun-tahun saya Gojek, nggak pernah nyasar barang saya. Kan alamat saya jelas. Akhirnya saya komplain tuh ke Grab-nya.
Alasannya kan barang selesai tapi tidak diterima. Itu hitungan detik, Pak. Hitungan detik begitu saya selesaikan komplain saya, OVO saya keisi ulang 250.000. Dia tidak konfirmasi dulu ke mitranya. Nggak nanya apakah mitranya bannya bocor atau kepencet, apa sistemnya salah. Enggak, pokoknya gimana konsumen senang dibalikin. Sampai sekarang. Sampai sekecil-kecil kayak saya pesan ayam McD 4 potong yang datang cuma 3 potong, langsung balik tuh uangnya. Itu menarik sih kalau Pak Haji cerita. Kesian sih mereka itu ya. Jadi kita mungkin harus pelan-pelan, harus ini juga lah, kita harus paham juga. Ya tapi kadang-kadang drivernya gitu sih Bu. Iya. Memang, memang kadang-kadang kidding-kidding. Bu, Cuman ya ini itulah. Gojek ini apakah itu diferensiasi mereka atau ke ini sejenis bisnis cuci tangan tuh, Bu? Karena ini ya, ada yang baru ya di Gojek sama di Grab, terutama di Grab ya. Eh, Mungkin karena angka pembelian BID ya yang enggak terlalu drastis, atau anggaplah jangan drastis, tapi Grab itu saat ini punya eh, apakah itu unit mereka sendiri? Kalau kita lihat di mobil itu kan ada yang tulisan Grab Car kayak gitu, yang mobil-mobil baru ya. Kita tidak tahu apakah ini memang transformasi bisnis mereka dari yang sebelumnya sistem kemitraan di mana driver dianggap sebagai mitra, kemudian sekarang mau uh, pendekatannya konvensional, mereka punya unit sendiri, ataukah jangan-jangan ini juga adalah kemitraan dengan penyedia-penyedia transportasi. Misalkan tadi rata-rata yang baru yang di GrabCar itu, yang saya lihat yang ada tulisan GrabCar itu adalah unit-unit mobil listrik. Itu jangan-jangan misalkan untuk menggenjot penjualan BID, mereka bermitra dengan Grab misalkan. Jadi dan Grab saat ini kita lihat banyak campaign mereka soal apa ya, mobil rental gitu, Bu. Jadi masyarakat bisa merental mobilnya Grab dengan dengan hariannya berapa kayak gitu. Kita tidak tahu apakah itu unit mereka ataukah itu tadi di bawah uh, BID, mungkin untuk mendongkrak penjualan mereka, kita tidak tahu seperti apa. Tapi jenis model bisnis kayak gini nih, ini gimana nih, Bu? Maksudnya uh, apakah mereka ini cuci tangan ya? Misalkan tadi kalau ada apa-apa mereka nggak sepenuhnya ya, mungkin menghindari pajak dan lain sebagainya, kita tidak tahu ya. Terima kasih. Oke, oke. Eh, saya bingung jawabnya dari mana nih ya. Model bisnisnya Gojek tadi itu ya. Iya. Gojek, oke. Gojek itu, correct me if I'm wrong ya Bapak Ibu ya. Saya udah lupa-lupa ingat. Setahu saya, Gojek itu adalah platform IT pertama yang menyediakan jasa transportasi seperti itu menggunakan sepeda motor. Uber itu dulu pakai mobil. Yang pertama di dunia itu kalau nggak salah Uber sih. Tapi dia pakai mobil. Kemudian datanglah si Nadiem Makarim ini karena dia melihat di Indonesia banyak ojek. Kalau di Amerika kan nggak ada ojek ya. Di Singapura aja nggak ada ojek. Jadi mereka nggak kepikiran buat bikin Gojek gitu. Nah ketika di Indonesia, lalu kan Nadiem Makarim itu berangkatnya dari Jakarta. Dia baca market Jakarta itu nggak butuh taksi. Market Jakarta itu butuh ojek. Karena macet kan. Maka dia bukalah Gojek itu. Dari awal memang dia hanyalah perantara, Pak. Jadi dia hanya platform IT yang menjadi perantara. Yang awalnya sebenarnya kan bagus. Dulu banyak banget. Jangankan S1, S3 aja ada yang jadi driver Grab. Banyak banget bonusnya, Pak. Satu hari dia bisa dapat 2 juta. Waktu awal-awal dulu banyak banget bonusnya. Orang tuh dulu sampai, yang saya kenal aja banyak kok pensiun-pensiun supir gitu ya. Sampai berani kredit Avanza hanya karena dia mau nge-Grab. Dan ketutup, Pak. Jadi 1 bulan tuh dia bisa dapat 8 juta, 9 juta. Kredit mobil cuma 5 juta waktu itu. Dalam 3 tahun dia dapat mobil baru. Jadi bayangan dia kan seperti itu kan dulu ya. Beda dengan kondisi sekarang yang udah serba sulit dan lain-lain. Jadi model bisnisnya memang begitu Pak. Dia menyediakan, dia bukan model transportasi, bukan perusahaan transportasi, dia adalah perusahaan IT. Jadi take it or leave it dia sama mitra.
Lu mau, ayo. Lu nggak mau, banyak kok yang mau jadi mitra. Gitu. Jadi kadang-kadang kita serba salah juga kan. Sektor kerja non formal kayak gitu kan laku. Kenapa? Karena perusahaan gagal menyediakan tempat kerja formal. Akhirnya kan mereka kalau punya pilihan, saya rasa mitra-mitra itu juga nggak mau kok jadi driver Gojek. Gitu. Itu satu karena nggak punya pilihan. Jadi kalau misalnya mereka sulit, ya sebutlah saya ini apa terserah Bapak Ibu ya. Tapi menurut saya itu adalah kesalahan pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja formal. Selesai. Penderitaan Iya, mereka itu gara-gara itu. Kalau kita mengenai nyalain Gojeknya nggak bisa, karena Gojek itu dari awal memang model bisnisnya begitu. Lalu kalau bicara, tapi sekarang sudah sangat menekan driver apa segala, it happens at any sector, Pak. Shopee itu dulu gimana ininya, hampir semua startup kayak gitu modelnya. 5 tahun di depan, 7 tahun ke depan, bombardir ngeluarin uang kan ya. Wah, promosi sana sini, bebas ongkir, diskon apa segala. Sekarang biaya layanan Shopee itu udah berapa ribu tiap kali kita transaksi. Dulu mana ada biaya layanan boro-boro. Gitu. Jadi ya itulah bisnis gitu. Tinggal lagi gimana pemerintah bisa melindungi mitranya supaya jangan gitu. Maka nggak bisa juga. Lalu terkait dengan mobil listrik, setahu saya, ini juga setahu saya nggak tahu persis ya. Memang ada yang disewakan oleh Grab-nya ya. Kalau nggak saya salah. Karena dulu Pak, dulu itu driver-driver itu yang terutama yang naik mobil itu sampai rental, berani rental ke orang bayar harian, saking dia dapat banyak dari Gojek. Jadi kayaknya kemudian Grab dan Gojek mengakomodir itu barangkali mungkin mereka menyediakan unit mobil yang bisa digunakan oleh driver-driver yang nggak punya kendaraan. Mungkin Pak. Tapi kalau kemudian ceritanya adalah untuk konspirasi Bapak tadi untuk meningkatkan penjualan mobil listrik, nah itu saya nggak tahu. Kenapa yang dipilih mobil listrik saya nggak tahu. Ya paling hitung-hitungannya pasti untung rugi juga lah Pak Firman. Kan ya apa namanya banyak keuntungannya kan ya bisa lewat ini pajaknya murah gitu. Lalu bahan bakar tidak terlalu mahal. Bukan tidak terlalu mahal, murah banget malah. Gitu. Kira-kira menjawab nggak Pak Firman? Atau saya yang kurang bisa baca pertanyaan Bapak ya? Saya agak bingung. Menjawab Bu, menjawab. Menjawab banget. ya. Oke, Ya. ya baik. Terima Bu, kasih Pak Firman. Ya, diskusi Bu, dikit Bu. ya silakan Pak. Ya. Bu, ini tadi masih agak nyangkut di omnichannel ya. Ya Kalau Pak saya Teguh. kan di perusahaan alat berat, di mana Ya. punya 43 cabang saya di seluruh Indonesia. Mm-mm. Saya menyinggung masalah khusus transaksi spare part-nya. Biasanya selama ini kan dilakukan secara offline di masing-masing counter spare part di cabang site-nya yang ada di seluruh Indonesia. Nah, saat sekarang kan sudah dikembangkan sebuah channel baru di mana disediakan secara transaksi online lewat duty call atau telesales dan menyediakan website juga di mana customer bisa langsung direct membeli lewat website tersebut, kemudian dia bisa ngambil spare part-nya pada tempat terdekat di mana unit mereka ada. Nah, pola transaksi yang dikembangkan dengan bisnis baru ini apakah termasuk omnichannel atau enggak, Bu? Terima kasih, Bu. Iya, itu udah mengarah ke omnichannel Pak. Jadi kalau misalnya Bapak punya stok di website, stok itu harus sama dengan stok yang ada di toko misalnya. Itu Sama-sama, iya. ya, jadi berkurang stok di toko, berkurang stok di online, berkurang stok di online, berkurang stok di gitu. Jadi bener-bener kayak satu kesatuan, cuman beda media aja. Jadi nggak dibagi-bagi gitu. Iya Iya, Pak, betul, kurang Bu. lebih di sana. Cuman karena Bapak barang berat kan mungkin adalah apa yang nggak ada cerita retur-retur gitu ya. Ada juga nggak Pak? Ada memungkinkan kalau memang yang diterima nggak sesuai bisa diretur, tapi memang untuk memudahkan akan diantar pada lokasi terdekatnya mereka gitu, cabang saya terdekat biasanya. Karena barang Iya, berat kurang biasanya. lebih. Iya, kurang susah ngirimnya jadi mahal ya Pak ya. Iyalah, itu adalah keterbatasan tertentu. Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Sesimpel mungkin ketika dimulai dengan itu tadi stoknya harus setara gitu. Ini kan harga aja beda ya. Berarti nih Bapak Ibu, terutama yang di e-commerce itu beda. Gimana orang nggak beli di online, nyobanya di offline. Orang saya bisa transaksi di online diskon 20%. Badan saya di offline nih, saya transaksinya di online. Lah 20% lah kali di harganya 300.000 kan udah 60.000. Kalau nggak buru-buru kan ya, itu sih kalau secara konsep ya itu bukan bukan online sih. Mungkin ya itu tadi tergantung, bukan omnichannel, tergantung marketnya ya. Karena kita memang perlu dikasih pemanis sweetener dengan diskon-diskon untuk bisa beli online, untuk mau beli online. Oke, ini kembali karena tadi saya cerita mengenai konsep, ini adalah satu konsep yang Bapak Ibu harus tahu kalau udah lulus mata kuliah pemasaran. Ya, ini adalah konsep yang terbaru.
Saya katakan baru bukan 5 tahun, 6 tahun belum, enggak, tapi udah 20 tahun adalah barangkali. Cuman belum banyak yang apa ya namanya ya, belum banyak penelitiannya lah. Tapi sebenarnya ini udah kaidah yang paling sering digunakan. Service dominant logic ini adalah tadi kita bicara mengenai promise management. Nah, service dominant logic ini lebih bicara mengenai service ekosistem, Pak Ibu. Mungkin minggu lalu kita udah cerita mengenai Apple ya, saya ingat ya. Bagaimana Apple itu membuat sebuah ekosistem yang mengikat si konsumen supaya nggak bisa pergi kemana-mana. Gitu. Itu adalah salah satu bentuk relationship marketing. Iya, itu adalah salah satu bentuk relationship marketing. Apakah itu selalu dipersepsikan sebagai menguntungkan konsumen? Enggak. Kadang-kadang ada juga konsumen yang menganggap itu sebagai sebuah penjara. Jadi sebuah hal yang dilakukan oleh konsumen oleh si Apple untuk memeras, untuk menjaga si konsumennya supaya jangan pergi kemana-mana karena switching cost-nya terlalu besar. Akhirnya dari situ. Jadi bicara mengenai service ekosistem. Ekosistem itu kan menjadi hal yang menarik di segala ranah ya. Kalau kita bicara mengenai kewirausahaan juga ceritanya adalah ekosistem. Benar kan? Semua itu bisa maju kalau ada ekosistem gitu ya. Mulai dari R&D-nya gitu. Kayak di luar negeri itu kenapa bisnisnya bisa maju? Karena ekosistemnya sudah komplit. Mulai dari R&D-nya dia udah jago apa tuh namanya apa Valley? Silicon Valley kalau 10 tahun 15 tahun yang lalu ceritanya kan ya. Silicon Valley itu adalah pusat R&D yang terhubung dengan perusahaan-perusahaan raksasa dengan supaya segala itulah yang membuat kemudian teknologi di Amerika itu bisa sangat menguasai dunia. Even sampai sekarang. Itu karena ekosistemnya. Bagaimana Cina sekarang bisa naik itu juga karena ekosistem. Benar ya Bapak Ibu, itu adalah ekosistem dalam rangka yang besar. Kenapa bisa murah? Karena mereka produksi semuanya sendiri, sampai mesin-mesin besarnya mereka produksi sendiri. Lalu kalau bilang sekarang apakah Cina sekarang sudah bisa mengalahkan Amerika? Beberapa ahli saya dengar mengatakan dari segi teknologi belum bisa. Karena ini Amerika masih jago di sini. Itu juga karena ekosistemnya sudah terbangun dengan baik. Nah, ini service dominant logic ini cerita ekosistem juga, cuman ditarik ke ranah yang lebih sempit atau lebih sederhana lah gitu ya. Tadi cerita mengenai value co-creation antara si perusahaan sama si apa namanya konsumen. Nah, kemudian ada si platform. Itu adalah sebuah ekosistem. 3. Jadi si value co-creation ini gitu ya terbentuk dari banyak aktor, minimal biasanya sih lebih dari 2 aktor gitu ya yang terlibat lalu saling mengumpulkan sumber daya. Kalau kita cerita mengenai Gojek, sumber dayanya apa? Platform sumber dayanya IT-nya tentunya. Si apa namanya si mitra sumber dayanya apa? Ada aset kan? Itu kan bedanya kan? Kalau pegawai kan dia nggak bawa aset. Dia pakai semua asetnya aset si perusahaan. Kalau di Gojek atau di Grab kan si mitra wajib punya aset, wajib punya sepeda motor, wajib punya mobil kan. Itu lagi-lagi menguntungkan si Grab kan. Dia nggak perlu harus investasi di situ. Sumber dayanya itu. Konsumen sumber dayanya apa? Sumber daya ya uangnya tentunya barangkali. Juga sumber daya pengetahuan dia dalam menggunakan IT, sumber daya intelektualnya maksudnya, sumber daya dia untuk mengatur apa namanya ya kemana lewat jalannya itu adalah berbagai sumber daya yang kemudian akan membentuk ada namanya pertukaran servis. Jadi servis di ekosistem itu di service dominant logic itu servis itu bukan diartikan sebagai jasa tapi diartikan sebagai keahlian. Jadi menurut service dominant logic yang ditukar itu bukan barangnya tapi nilainya. Tapi nilainya itu semua adalah sifatnya intangible. Jadi ketika Bapak Ibu beli pensil, yang di apa nama, yang dijual itu bukan pensilnya, yang ditukar itu bukan pensil dengan uang, yang ditukar itu adalah keahlian yang bikin pensil. Paham nggak Bapak Ibu? Enggak ya. Jadi ketika ini kalau bilang saya beli pensil, seorang pemasar menjual pensil pada konsumen. Yang ditukar itu, ini saya cerita service exchange ya. Yang ditukar itu bukan pensilnya, tapi keahlian orang yang bikin pensil. Kenapa? Kita kan nggak bisa bikin pensil sendiri. Jadi yang kita bayar itu sebenarnya keahlian dia untuk bikin pensil. Itu maksudnya si service dominant logic itu. Lalu di sini adalah perusahaan dan lain-lain lah, sehingga terbentuk dalam sebuah service ekosistem.
Ini supplier, ini apa namanya, ini ada supply sphere, ini maksudnya ini bagian perusahaan, ini ada yang bagian customer dengan segala macam sumber dayanya. Disinilah terjadi interaksi yang kemudian membentuk value in use. Ini adalah berbagai macam premisnya ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah jaksa merupakan faktor mendasar dalam pertukaran. Jadi semua pertukaran itu, walaupun pertukaran barang, itu akan selalu ada unsur jasanya di dalam pertukaran tersebut. Lalu pertukaran tidak langsung menutupi faktor mendasar pertukaran. Pertukaran tidak langsung ini adalah ditukar adalah nilainya, bukan barangnya. Barang adalah alat mekanisme distribusi jasa. Jadi menurut dia, tidak ada itu barang. Tidak ada itu pertukaran barang. Yang ada ditukar itu adalah jasa. Lah kalau misalnya jual pensil jasanya apa? Itu keahlian itu, Pak. Bu. Jadi menurut dia, semua pertukaran di dunia ini adalah pertukaran jasa, bukan pertukaran barang. Oke, semua ekonomi adalah ekonomi jasa, pelanggan adalah properti. Ini nanti dibaca aja kalau Bapak Ibu sempat sih, saya nggak tahu ini. Ini sekedar untuk tahu aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita diskusi ini ya. Kemarin kan saya sempat cerita tuh, kalau inti dari relationship marketing itu adalah commitment and trust. Mana dia tadi? Commitment and trust. Masih ingat ya Bapak Ibu? Relationship marketing kemarin dilakukan untuk apa Bapak Ibu? Kenapa muncul relationship marketing? Untuk retain customer Bu, sehingga karena itu lebih mudah dibanding kita cari customer baru. Oh ya, bahagia nih saya dengar jawaban ini. Ya betul Bu Maya. Jadi karena kemarin itu Pareto Law, ingat ya Bapak Ibu bahwa 80% yang dihasilkan oleh perusahaan itu hanya dihasilkan dari 20% konsumennya. Lebih murah mendapatkan keuntungan dari maintain konsumen daripada kita cari konsumen yang baru. Nah, untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan untung yang 80% Pareto Law itu, kunci dari relationship marketing adalah komitmen and trust. Jadi bagaimana kita membangun komitmen dan juga trust. Yang sulit sekarang adalah membangun komitmen. Kalau membangun trust gampang nggak Bapak Ibu? Di era digital sekarang. Lebih gampang apa lebih sulit? Lebih gampang. Kenapa Bu Maya? Karena pertama kalau yang era digital sekarang ada review segala macam, kita bisa cari informasi itu dan dari review itu kita bisa muncul trust. Tapi untuk komitmen susah banget, misalnya ada produk yang sama atau produsen yang berbeda dengan produk yang sama, kita gampang mudah pindah, kayak ada diskon pindah ke yang Gojek atau pindah ke Grab atau kemana seperti itu. Iya, Itu komitmennya susah. Betul. Untuk trustnya gampang, tapi komitmennya yang susah. Maka nanti ke depannya kita akan coba lihat dari sisi konsumen, bagaimana sih sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya konsumen itu, pemasar itu bisa, cara-cara yang bisa dilakukan oleh pemasar gitu ya, terkait dengan upaya-upaya untuk membangun komitmen di era sekarang, yang sulit itu. Kalau trust gampang, kalau komitmen sulit gitu. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin untuk persiapan minggu depan bisa baca-baca gitu ya mengenai, atau ada yang mau didiskusikan, ada kasus-kasus barangkali bagaimana sebuah produk yang tadinya punya apa tuh namanya, konsumen yang sangat loyal, konsumen yang sangat komit, atau supplier yang sangat komit, kan kita bicara marketing konsumen ya. Tapi terus ternyata tiba-tiba komitmennya berkurang sehingga perusahaannya gagal gitu. Nanti buat diskusi minggu depan tuh. Saya akan coba elaborasi mengenai bagaimana bisa membangun komitmen dari si konsumen gitu. Apakah perusahaan sekarang kadang-kadang membangun komitmen itu gampang-gampang susah. Iya, minggu depan aja deh kita bahas itu. Habis bahan saya minggu depan. Ada tanya nggak, Bapak Ibu? Ibu izin tanya dong Bu. Iya, silakan Bu Maya. Ini kan terkait relationship marketing ini berarti, atau koreksi Bu kalau salah ya, berarti kita tuh harus paham banget tentang customer life cycle-nya ya Bu ya, sehingga kita bisa tahu di posisi mana kita harus melakukan apa untuk customer ataupun semua partner kita yang ada gitu ya Bu. Oke.
Jadi nanti akan ada di sesi, saya lupa sih, sesi 4, bukan ini 2, 3, 4, 5 barangkali, sesi 5 atau sesi 6, kita bakal elaborasi bahwa konsumen itu punya masa retensi yang berbeda-beda, Bu Maya. Jadi kalau yang dimaksud Bu Maya customer life cycle itu yang mulai dari dia itu ya, Iya, mulai kayak dari awareness apa berkenalan dengan ya, produk, beli, sampai ya, kemudian dia nggak beli. Ya, oke. Jadi kita bilangnya itu masa retensi. Apa sih istilahnya, lupa saya. Jadi ada orang yang udah nggak beli, baru nggak beli 2 minggu, ada orang yang udah nggak beli 3 bulan, kita lebih gitu ngomongnya kalau relationship marketing. Jadi beda perlakuan relationship marketing kita pada konsumen yang masa tenggang pembeliannya itu masih sedikit sama masa tenggang pembelian sudah lama. Jadi misalnya terakhir dia beli bulan Januari nih, kita hitung dari Januari nih. Sorry, kita sekarang posisinya di bulan April. Kita lihat nih, ada 10 konsumen. Konsumen ini mungkin berada di masa tenggang yang berbeda. Ada 2 yang terakhir beli 2 bulan yang lalu. Ada 5 orang yang belinya udah terakhir bulan Desember. Ada mungkin sisanya yang belinya terakhir udah bulan 7 gitu. Lebih ke situ nanti pembahasannya. Upaya relationship marketingnya beda nggak? Apakah semuanya harus dikirim dengan email? Apakah semuanya harus dikasih diskon? Gitu. Mana yang lebih efektif? Apa yang lebih lama lebih efektif pakai diskon? Apa yang baru 2 bulan yang lalu lebih efektif pakai diskon? Itu kan cara-cara kita maintain relationship kan sekarang gitu ya. Kalau bicara mengenai SMS blast, email dan segala macam itu kan nanti saya kasih artikelnya memang masih mengenai itu, tapi nanti kita bahasnya udah lebih konteks yang kekinian lah gitu. Itu beda. Itu Bu Maya. Jadi beda. Jadi bahasa saya bukan customer life cycle lah ya. Ya bisa juga sih ya. Eh, Konsumen yang masih aktif kan bentuk retensinya beda. Gitu ya Bu ya. Konsumen yang udah mulai-mulai agak mau turun-turun itu beda gitu. Iya, memang harus beda. Benar pertanyaan Bu Maya, nggak bisa sama. Karena terus ya kondisi emosional ketika kita melakukan relationship marketing itu kadang-kadang kan bukan bicara mengenai hanya utilitarian tadi, value, tapi mereka kehedonik kan. Jadi kondisi psikologis emosionalnya juga itu beda-beda, jadi beda. Ya, nanti kita bahas di pertemuan kelima kalau saya nggak salah. Ada lagi, Bapak Ibu? Terus saya mau tanya, Silakan, Bu Aisyah. eh, jadi saya tuh mau tanya tentang strategi konten marketing ya, Bu, Ya, buat brand lokal di media sosial gitu. Contohnya di TikTok lah ya. Jadi saya buat konten fashion. Nah, konten yang saya buat itu kayak membandingkan secara jujur gitu loh, kayak produk lokal dengan produk brand besar gitu. Nah, misal dengan menekankan kemiripan gaya atau misal apa namanya, kemiripan gaya tanpa meniru gitu secara penuh dan juga menonjolkan nilai lebih dari produk lokal itu gitu loh, Bu. Iya, jadi pendekatan yang jadi yang saya konten yang saya buat itu pendekatan ini sesuai nggak sih Bu dengan prinsip pemasaran relasional dan juga etika bisnis yang baik. Soalnya oke. soalnya konten yang saya buat itu eh dia tuh naik gitu loh Bu. Jadi dia kayak booming, terus dapat viewsnya ya lumayan ya sekitar 300.000 gitu dengan like yang lumayan banyak juga dan juga save. Terus eh, tapi saya mendapati komentarnya tuh kayak buzzer dari brand gede tersebut gitu loh Bu. Iya, Mbak, sorry, bandingin Mbak punya brand lokal. Ini iya dibandingin kerja dengan di brand, brand lokal. Dengan dibandingin brand dengan yang saya sebut nama nih Bu. enggak, maksudnya sesama brand lokal. Oh enggak, jadi saya brand lokal ngebandingin sama yang brand eh, atas gitu loh. Atas Kayak itu kok emang kalau H&M. lokal, oh, emang kalau lokal nggak ada loh yang lebih mahal daripada H&M tapi lokal Mbak Isya. Ya maksudnya jadi Jangan. kayak kayak mirip gitu loh Bu. Jadi ada Oh ya, kardigan gitu. brand internasional, brand Ah, luar, dibandingkan iya, brand lokal dibandingkan dengan brand luar. iya, Itu, betul. oke. Jadi kayak segi segi cuttingannya itu emang lumayan mirip gitu. Cuma ya ya pasti beda banget lah ya Bu dari segi harga ya. Dari segi harga kan brand brand internasional kan jauh ya. Maksudnya kayak sekitar sekitar 3,5 lah gitu. Nah yang saya di fashion saya itu di kerjaan saya ya mungkin sekitar 150 up gitu loh Bu. Cuma gitu aja sih. Tapi kayak yang komentarnya tuh kayak buzzer-buzzer dari brand Komentarnya apa?
buat gitu loh. Kayak misal eh bohong, ginilah, itulah kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak enggak kok bagus kayak gitu. Oke. Saya anggap reviewnya Mbak Aisyah jujur ya, kan ya. Review jujur kan, nggak jelek-jelekin kan ya. Enggak Lalu jelek. pertanyaan saya terakhir, taunya itu buzzer dari mana, Mbak? Soalnya tuh yang kayak gimana ya? Lebih tepatnya bisa dibilang kayak jangka waktunya deket gitu loh, Bu. Kayak misal 3 jam, setelahnya Oh, 15 menit ini gitu. beruntun Tapi nggak gitu yang ya. terlalu banyak banget juga gitu. Ada juga yang kayak iya bagus gitu. Jadi kayak Oke, makin banyak yang beli juga gitu. oke. Bentar ya, Mbak. Saya cari ada yang mau saya. Bisa share YouTube nggak ya? Ah, Pak. Oke. Mana dia? Ini. Ini ini zaman dulu, Bu. Saya cari gampang aja yang ada stoknya di downloadan saya ya. Kurang lebih lah. Nggak dengar suaranya ya? Gak ada, Bu. Oh iya. Lihat gambarnya aja deh ya. Kayaknya kalau emang gitu kalau di Zoom. Oke. Yang mau saya coba katakan adalah Mbak, persaingan antar kompetitor itu biasa. Tadi tuh Apple sama BlackBerry tuh bikin iklan gede kayak gitu. Serang-serangan. Kalau pernah nanti ada waktu cerita-cerita lihat-lihat Coca-Cola sama Pepsi, serang-serangan. Serang-serangannya pakai ikan, budgetnya miliaran gitu. Sebut nama lagi kadang-kadang. Atau ada itu enggak itu. Jadi itu kalau secara etika bisnis selagi tidak menjelek-jelekkan nggak masalah Bu, Mbak. Mereka kan nggak jelek-jelekin tadi tuh si BlackBerry sama si itu. Nggak ada mereka bilang BlackBerry itu jelek, kemahalan atau apa nggak ada. Tapi ya kita konsumen mempersepsikannya aja begitu kan ya. Selagi Mbak Aisyah itu tidak menjelek-jelekan H&M tuh ini gitu, enggak. Tapi cuman meninggikan mutunya Mbak Aisyah, misalnya ini sama loh dengan H&M, sama loh dengan ini, tapi terjangkau dengan harga 150.000. Nggak jelek-jelekin H&M-nya, tapi ini itu nggak masalah, Mbak. Secara etika bisnis itu nggak masalah, biasa, biasa. Di skincare juga banyak kok yang bilang ini dupnya itu pernah dengar ya kalau di ini ibu-ibu kan itu kurang kurang bandingin apa gitu ya. Nggak, kalau menurut saya nggak masalah. Teknik pemasaran, oke. Secara pemasaran itu merupakan cara shortcut Bu Aisyah yang tadi saya bilang. Kenapa? Karena konsumen itu, terutama di channel online, itu punya keterbatasan untuk mengelola informasi yang dia terima. Kalau Mbak Aisyah nggak bandingkan, itu bukan 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 bahasanya bukan gitu. Mbak Aisyah membandingkan dengan H&M itu adalah cara Mbak Aisyah memberikan informasi yang lebih nyata di benak konsumen dengan asumsi mereka tahu kualitasnya H&M. Jadi ketika Mbak Aisyah membandingkan itu dengan H&M itu memberikan kemudahan informasi buat si konsumen, benar kan? Kalau jujur ya asumsinya ya, asumsi saya sih jujur ya Mbak Aisyah. Jadi kan konsumen membayangkan, oh sama ya, oh ininya sama ya, oh ini lebih gampang kan dibandingin Mbak nggak bandingin sama H&M, cuman bawa brand sendiri. Setengah mati tuh Mbak ceritanya ini kok katun, seratnya berapa apa gitu, nggak kebayang tuh. Tapi begitu dibandingin sama sesuatu itu lebih mempermudah konsumen.
Jadi secara ini menurut saya sudah benar, gitu. Secara etika bisnis, selama itu jujur dan tidak menjelek-jelekan H&M-nya nggak masalah. Gitu, Mbak Isya. Oke, Bu. Sukses ya, keren loh 300.000 loh. Makasih, Bu. Iya, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita sampai ketemu minggu depan. Bu Maya boleh nggak saya diingetin sekitar jam 4, jam 5 sore, minta studi kasusnya. Saya takut saya lupa. Nanti Baik, Bu, siangnya insya juga Allah. boleh. Nanti saya kirim jam 6 ke grup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Salam, kasih Bu. Sama-sama. Makasih, Terima kasih. Bu.